Halo semuanya, selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi, selamat menonton. Adegan berlanjut, dengan kedua tangan, kedua pemimpin itu menyuntikkan energi spiritual ke dalam lonceng. Tak lama kemudian suara lonceng bergema, suara yang keluar dari lonceng itu seolah ada ribuan jiwa yang meratap. Orang-orang di sekitar terkejut tak siap. Seluruh tubuh lemas, membuat semua orang terenganga. Ternyata seluruh energi spiritual semua orang seolah dihisap kering oleh lonceng itu. Tang Lin Shan mengenali suara lonceng itu, seperti lubang hitam raksasa yang menguras energi kami. Tang Lin Shan menahan diri dengan gigi terkatup, benda yang bisa menekan sebuah keluarga. Itu adalah ki jahat tingkat legendaris, lonceng penghisap jiwa. Situ tertawa licik, Pak Tua Tang kau memang berpengetahuan luas, Situ terlihat sangat bangga. Kalau tidak, menurutmu kenapa kami harus menunggu sampai sekarang baru datang untuk memusnahkan kalian? Para prajurit kedua pria tua itu, menginjak-injak kerumunan orang keluarga Tang, membuat mereka muntah darah dan jatuh tersungkur. Ia memandang dengan sombong, keluarga yang dulunya adalah yang nomor satu, kini tergeletak di bawah kakinya, tanpa energi, kalian hanyalah sekelompok sampah. Tang Lin Shan mengertakkan gigi, meskipun banyak energi spiritualnya yang telah dihisap, ia tetap kuat. Ia menggunakan artefak untuk melayangkan para prajurit di sekitarnya. Dan berkata, prajurit bisa dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Ia terengah-engah menatap kedua pemimpin itu dengan mata penuh kebencian. Dendam ini, kelak keluarga Tang pasti akan membalasnya 100 atau 1000 kali lipat. Meng Fu melirik nadanya mencemooh, kelak, hari ini juga aku akan membawa seluruh keluarga Tang kalian semua turun ke neraka. Kemudian dia menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan seseorang sandera. Kemudian mereka menarik seorang gadis dan menyuruhnya berlutut di tanah. Tang Lin Shan melihat putrinya ditangkap dan dijadikan sandera. Ia kehilangan akal, ia berteriak keras, "Yuer!" Meng Fu mendekat mencekik leher Yuer, lalu menatap Tang Lin Shan. Entah bagaimana dua nona muda yang keluarga Tang latih. Satu menguasai astronomi dan geografi, satu lagi berbakat luar biasa dan pandai bertarung. Jika dibiarkan begitu saja, sampai hari mereka menyatukan kekuatan, apa ada tempat untuk kami di dunia ini? Ia dengan kasar menekan Yuer ke lonceng pengisap jiwa dan mengancam, di mana nona muda yang satunya lagi, cepat katakan. Energi spiritual Yuer perlahan dihisap oleh lonceng itu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan. Dihisap darah dan dicabut tulangnya oleh lonceng pengisap jiwa. Ia menjerit kesakitan. Ia berkata dengan suara rendah penuh ketidaksabaran, "Di mana dia?" Dalam hujan yang samar Yuer teringat sepupunya. "Kakak pasti baik-baik saja sekarang. Jangan pernah kembali." Tiba-tiba entah dari mana, sebuah pedang terbang dan menghancurkan lonceng pengisap jiwa, kerumunan orang pun terpental karenanya. Akibatnya, Meng Fu jatuh dengan keras ke tanah. Sedangkan Situ jatuh terjerembab dengan memalukan, ia berteriak marah, "Siapa itu?" Harta rahasia kuno masih memancarkan energi spiritual, menancap di antara reruntuhan di dekatnya. Tang Lin Shan melebarkan matanya dengan terkejut, harta rahasia tingkat legendaris dari keluarga besar ternyata dihancurkan begitu saja. Situ sangat marah, ia memerintahkan pasukannya. "Siapa itu? Berani-beraninya merusak rencanaku, cepat tangkap dia." Sebelum ia mencari pedang itu, suara Ruyan terdengar dan bergetar, tidak perlu repot-repot. Kemudian pedang itu terbang kembali di udara. Ia melesat membentuk lengkungan, kemudian memusnahkan semua orang dari pihak Pak Tua Situ. Sebuah tangan terulur dan menangkap pedang, "Aku di sini." Yuer mengenali suara yang familiar, suara ini adalah. Kemudian ia melihat Ruyan terbang di atas, ia berteriak gembira, "Kakak." Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, Ruyan berkata dengan dingin, "Ingin memusnahkan keluarga Tang, langkahi dulu mayatku." Tang Lin Shan melihat keponakan kebanggaannya muncul dan terbang di udara. Ia dengan gembira berkata, "Ini tingkat gelar, Ruyan kau sudah menjadi ahli tingkat 9 sekarang." Situ tertawa murka, ia mengernyitkan dahi, "Hanya tingkat gelar saja, memang keluarga mana yang tidak punya?" Ia memerintahkan seluruh pasukannya, "Tangkap hidup-hidup orang sombong itu untukku, aku akan menyiksanya sampai mati di depan seluruh keluarga Tang." Mereka serentak menyerbu ke arah Ruyan dan mengepungnya. Ia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau gentar, mereka terlalu lambat. Ruyan menebas orang-orang sombong itu dengan sekali tebas. Setelah itu terdengar suara ratapan kesakitan.
Hanya dalam waktu kurang dari 5 detik, ia mengalahkan pasukan paling elit dari keluarga Situ. Meng Fu melebarkan matanya, wajahnya penuh ketakutan, dengan mudah memecahkan perisai spiritual tingkat 9, dan berturut-turut membunuh 3 ahli tingkat gelar. Mungkinkah pedang itu adalah harta rahasia legendaris? Ia menoleh ke pamannya, lonceng jahat yang membatasi energi sudah dihancurkan. Aku menyerahkan Yuer pada kalian, Tang Linsan, sambil membantai musuh, ia menjawab, tentu saja. Matanya penuh api kebencian dan berkata kepada Ruyan, mari kita bunuh bersama para binatang itu. Mendengar itu wajah Ruyan dingin, dan berkata, baiklah. Ia mengangkat pedangnya, menunjuk kawanan monster buas yang perlahan mendekatinya. Dengan sekali tebas, bersamaan dengan cahaya pedang yang tajam, bagian-bagian tubuh mereka langsung terputus. Orang yang berdiri di samping berteriak, belum selesai, wanita busuk, aku akan menunjukkan padamu kekuatan hewan peliharaan kami yang terkuat. Namun begitu kata-katanya selesai, Ruyan sudah mendekat, ia melirik dengan mata tajam lalu mengangkat pedangnya. Ia mengayunkan pedang dengan ringan lalu melintas, membuat orang-orang itu tidak sempat bereaksi dan langsung mati di bawah pedang Ruyan. Serentetan orang berjatuhan. Situ menggertakkan gigi, berkata dengan marah, sialan, dia bahkan membunuh begitu banyak tingkat gelar lagi. Sedangkan Meng Fu yang berdiri di sampingnya, dengan tidak sabar meliriknya, Tang Ruyan, aku sendiri yang akan mengulitimu. Setelah itu ia segera memerintahkan monster-monster buas itu untuk keluar satu persatu. Keluarlah. Kemudian monster buas itu berdiri dengan ganas di belakang Meng Fu. Segera pasukan keluarga Tang menyerbu sambil berkata, jangan pernah bermimpi menyentuh nona muda kami. Monster itu mengeluarkan raungan, lalu mengangkat tangannya yang dipenuhi cakar tajam. Pemimpin di depan segera menyadari bahaya. Ia mengangkat tongkatnya, lalu mengeluarkan serangan, matahari terik. Cahaya dari jurus itu langsung mengenai wajah seekor monster buas. Pemimpin itu berkata, manfaatkan sekarang, semua orang serbu bersama, bunuh. Meng Fu dan Situ berdiri di samping sama sekali tidak panik. Karena tak lama kemudian, monster buas yang baru saja diserang itu mengeluarkan jurus, hanya satu serangan, membuat orang-orang yang mendekat terpental belasan meter jauhnya. Pemimpin yang tadi baru sekarang mulai panik, kenapa tidak ada respons? Tang Linshan sudah menguasai situasi, ia memerintahkan, abaikan monster jahat itu, bunuh dulu pemimpinnya, pasukan Yu, langsung bunuh pemimpinnya dan telan mereka. Pasukan Yu mulai menarik busur dan menyerangnya. Situ tidak mau kalah, ia memerintahkan monster sihir di sampingnya, halangi mereka. Kekuatan monster-monster buas itu perlahan menyebar ke sekitar. Pasukan Yu diselimuti cahaya hijau, itu cahaya energi spiritual. Monster-monster buas itu mengambil kesempatan. Ketika energi spiritual membentuk kabut tebal, hampir langsung melompat mendekat. Yuer dengan waspada merasakan bahaya sedang mendekat. Di sisi lain Ruyan sedang bertarung dengan para prajurit, tidak menyadari 2 monster buas sedang mendekatinya. Pada saat kritis ini, Yuer berteriak keras memperingatkannya. Kakak, hati-hati arah jam 6 dan jam 8. Tangan Ruyan yang memegang pedang dengan refleks sedikit bergerak. Kemudian menebas beberapa kali berturut-turut dan mencabik-cabik mereka menjadi potongan-potongan. Yuer tersenyum lega setelah melihat itu. Ruyan juga melihat ke arah Yuer, ia tersenyum dan berterima kasih padanya. Namun tiba-tiba, tak terhitung tentakel muncul di belakang Ruyan ingin menangkapnya. Tentakel-tentakel itu melilitnya erat seperti tali yang hidup. Situ tertawa keras dengan nada mencemooh setelah melihatnya. Gadis kecil, belum pernah melihat hewan peliharaan yang diubah menjadi boneka ya. Sekalipun dipotong menjadi ratusan bagian, tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Ruyan terperangkap dalam jebakan yang baru saja dibuat. Ia berkata dengan marah, sialan, aku ceroboh. Meng Fu mengambil kesempatan itu untuk mengayunkan pisau. Ia menatapnya tajam, benar saja, sekarang memusnahkan keluarga Tang kalian adalah pilihan yang tepat. Ia berkata sambil mengayunkan pisau ke bawah dengan bangga. 8 saluran meridianmu sudah terkunci, kau tidak bisa bergerak. Yuer berteriak ketakutan dari bawah. Tidak, kakak. Namun Meng Fu mana mungkin berhenti. Mata pisau sudah mendekati Ruyan. Ia berteriak keras, mati sana. Tepat ketika akan menyentuh Ruyan, mata pisaunya tiba-tiba hancur, membuat Meng Fu sangat terkejut. Ternyata tengkorak kecil di belakang Ruyan adalah penyebab insiden tadi. Meng Fu sangat terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Tanpa memberi kesempatan, tengkorak kecil itu menebas lagi dengan cepat.
Saat ini di bawah, kota sudah sangat kacau balau akibat pertempuran. Tak terhitung retakan muncul di berbagai tempat akibat tebasan pedang. Situ menatap ngeri pada semua yang baru saja terjadi. Apa itu? Tengkorak kecil itu berdiri di depan Ruyan sambil memancarkan aura membunuh yang kuat. Ia membantu Ruyan melepaskan diri dari tentakel. Adegan beralih di sebuah gurun, sesosok bayangan manusia muncul di atas gurun yang luas, di bawahnya adalah sayap makhluk raksasa sangat besar. Suping berdiri di atas naga api ungu, ia melipat tangan, wajahnya tenang. Naga yang sedang terbang itu tiba-tiba berhenti, ia memperhatikan benda raksasa di depannya, kabut menyelimuti di sekelilingnya. Tentakel milik tubuh monster itu sedang mencengkeram erat manusia. Suping mengepalkan kedua tangannya. Ia berkata dengan marah, itu Bian. Di depan adalah Bian, ia memiliki rambut hitam panjang, di kepalanya memakai mahkota bunga neraka. Seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam, sangat menakutkan. Suping sangat marah. Ia mengangkat tinjunya dan berteriak, mati sana. Kekuatan Suping membentuk sebuah lengan raksasa, kemudian langsung menyerbu Bian. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar, tidak berguna. Dan ternyata lengan tinju Suping hanya menembus tubuh monster itu. Hanya dalam sekejap, ia sudah berdiri di belakang Suping. Suping berbalik, ia kembali mengangkat tinjunya dan berteriak, matilah. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan dengan intensitas mengejutkan segera muncul dan melesat dengan cepat. Suara itu melanjutkan, tidak berguna. Ia mengerutkan kening dan melirik. Tiba-tiba Ana muncul di depannya membuatnya terkejut. Ia berkata, apa kau sudah lupa? Ana menatapnya dengan serius. Sekalipun Bian selemah apapun, tanpa kekuatan hukum kau tidak akan bisa melawannya. Ia menjelaskan dengan tenang, ini adalah jurang pemisah antara kau dan alam takdir, sebuah tingkatan yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Mendengar itu mata Suping sedikit tertegun dan melamun. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, Bos Su, apa Anda dengar, Bos Su? Tepat pada saat itulah ia tiba-tiba terbangun dari lamunan. Suara yang memanggilnya adalah suara Tian Xiao, melalui layar kecil yang keluar dari jam tangan di pergelangan tangannya. Suping duduk di kepala naga dalam hati bertanya-tanya, apakah tadi itu mimpi? Tian Xiao mengingatkan, setelah Anda kembali ke Longjiang, sepertinya Anda belum istirahat sama sekali, bahkan tubuh master hewan peliharaan pun sepertinya perlu istirahat. Ia memotong perkataan pria tua itu, aku tidak apa-apa, bagaimana rencana penelitian ikatan kontrak yang ditangani Zhongling, bagaimana perkembangannya? Pria tua itu segera menjawab, Anda tidak tahu, pertanyaan dan keluhan menumpuk seperti gunung, ku dengar ambang pintu asosiasi peternak hampir rata diinjak pengunjuk rasa. Suping mengangkat alis, sekelebihan itukah? Jika perlu aku akan segera kembali. Melihatnya cemas, Tian Xiao mengangkat tangan dan membelai jenggotnya dan tertawa. Bos Su, dengarkan dulu aku. Pintu toko Suping sudah penuh sesak dengan orang, efek pembiakan toko hewan peliharaan mendapat respons antusias dari semua orang. Tak terhitung pelanggan yang datang setiap hari untuk memesan. Seiring waktu sudah terbentuk reputasi. Kemudian ini adalah pemandangan orang-orang yang bekerja keras di laboratorium. Ini adalah tim peneliti skala kecil elit yang Anda bayangkan sebelumnya. Dan pada akhirnya, inilah situasi para personel yang benar-benar terlibat dan berpartisipasi dalam pertempuran dalam proyek penelitian itu. Suping mendengarkan laporan Tian Xiao dengan saksama, ikatan kontrak bisa memberikan sebagian peningkatan pada hewan peliharaan dan memberikan umpan balik kepada master hewan peliharaan. Ini adalah pencapaian yang cukup untuk mengguncang seluruh dunia pembiakan, sekaligus juga hal yang sangat diharapkan semua orang, berapapun keraguannya tidak bisa menghalanginya. Bos Su, Anda hanya perlu menunggu dengan tenang saja. Ia mengangkat alis seolah-olah kepuasan terlintas di matanya. Sangat bagus, sepertinya dampak dirinya pada dasar alam takdir sudah berhasil, tidak perlu lagi berpikir macam-macam. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menyelamatkan mereka yang sedang melawan pasukan pemberontak Bian, mengumpulkan pasukan sambil menunggu ikatan kontrak selesai, lalu membersenjatai mereka dan akhirnya menggulingkan Bian. Suping berkata, lanjutkan laporan tentang penyelamatan. Tian Xiao segera menjawab, siap, saya sudah menemukan informasi permintaan bantuan yang Anda sebutkan. Kode awalnya adalah keluarga Yuan. Keluarga Yuan dari master hewan peliharaan tingkat legendaris, Yuan Tianji, jika bisa mendapatkan bantuannya, maka tim kita pasti akan seperti harimau bersayap. Mendengar itu Suping diam-diam menghela napas. Ternyata itu Yuan Tianji. Ia teringat kembali pertemuan terakhirnya dengan Yuan Tianji.
benar-benar musuh bebuyutan. Walaupun Yuan Tianji pernah melakukan tindakan yang begitu dominan, tapi ternyata tidak bergabung dengan kekuatan Bian. Hal ini sungguh membuatku terkesan. Tiba-tiba hewan peliharaan itu melirik dan menggeram. Suping juga ikut melihat. Di bawah, pemandangan mereka saat ini sangat kacau. Ada banyak manusia dan banyak monster buas saling menyerang. Apakah di depan? Monster-monster buas itu sangat besar dan juga ganas, terus-menerus menyerang manusia kecil yang tidak bersalah. Orang itu dicengkeram erat oleh monster bahkan muntah darah. Seseorang masih berusaha berteriak, "Jangan pedulikan aku, cepat lari." Tepat saat itu, Linglu dan hewan peliharaannya langsung muncul. Orang-orang di bawah melihatnya dan berkata dengan cemas, "Nona." Ia dengan cepat maju menggunakan tebasan hasrat tingkat Phoenix, kemudian memotong lengan monster buas itu. Tebasan lain memotong tubuhnya, cahaya pedang seperti percikan api yang membara. Beberapa saat kemudian, Linglu sudah sangat kelelahan, ia berlutut dengan satu kaki sambil menopang pedang. Ia terus terengah-engah. "Aku sudah mencapai batas, monster buas sialan, mereka benar-benar terlalu banyak." Tiba-tiba monster menyerbu dengan cepat dari belakangnya untuk menyerang. Pria itu berlari mendekat dan berteriak, "Cepat menghindar, Nona." Linglu segera berbalik. Ia sedikit tertegun melihat monster buas mendekat. Namun seketika sebuah telapak tangan raksasa dari Suping menghancurkan monster buas itu, membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Linglu mendongak berseru kaget, "Kalian cepat lihat ke langit." Saat ini di langit bayangan-bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh turun. Ada tinju yang jatuh dari langit. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit seperti hujan, membuat hewan-hewan buas itu kocar-kacir melarikan diri. Tiba-tiba seekor hewan buas bertubuh besar dengan api biru berkobar muncul. Dia mengoyak seekor hewan buas dan meraung, "Dasar sekumpulan sampah." Linglu terlihat tegang, sihirnya begitu buas, padahal aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bisa memotong hewan buas itu. Namun dia bisa mengoyaknya dengan mudah. Apakah ini pemimpin hewan-hewan buas ini? Pemimpin hewan buas itu meraung marah, api pun ikut berubah menjadi merah. "Aku akan maju sendiri." Tiba-tiba sebuah tinju emas raksasa sebesar gunung Tai menutupi seluruh langit, kemudian jatuh ke arah itu. Hewan buas sangat ketakutan, dia tampak bingung tak bisa berkata-kata. Kemudian tinju itu pun jatuh menghancurkan hewan buas itu hingga berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, debu asap menghilang, memperlihatkan cekungan tak terhitung berbentuk tinju di tanah. Melihat pemandangan ini semua orang sangat gembira. "Bagus sekali, pasukan bantuan telah tiba." Linglu terkejut, kekuatan fisik sebesar itu, ternyata di hadapan jurus tinju dominan, ibarat telur beradu dengan batu, hancur musnah tak bersisa. Daya hancur ini jangan-jangan tingkat legenda. Memikirkan hal itu dia segera membungkuk hormat dan berterima kasih. "Entah senior siapa yang telah membantu, mohon tunjukkan diri, terimalah hormat dari junior keluarga Yuan, junior pasti akan mengingat budi baik yang besar ini." Saat ini Suping juga perlahan turun, dia bertanya dengan bingung, "Apa hanya ada kalian saja?" Mendengar suara itu Linglu menyadari, suara ini agak familiar baginya. Begitu mendongak dan melihat Suping, hal itu membuatnya terkejut bukan main. Dia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Linglu terdiam, kenapa harus dia? Suping menjawab dengan ekspresi tenang tanpa sedikit pun gelembang emosi. "Tidak perlu sungkan, di mana Yuan Tianshan?" Mendengar itu Linglu berteriak marah, "Sungkan apanya?" Sambil berkata dia menerjang ke depan mengayunkan lengan kemana-mana ingin memukul Suping. "Kalau bukan karena kau merebut warisan Raja Naga, hanya sekadar hewan-hewan buas kecil ini, aku pun bisa memusnahkan mereka. Lagi pula, jangan berani-berani memanggil nama kakekku begitu saja. Beliau masih menjaga kediaman leluhur untuk menghalangi musuh-musuh di luar." Dia menahan Linglu dengan satu tangan dan berkata tak berdaya, "Sudah jangan ribut lagi, cepat bawa aku menemuinya." Suping berbicara dengan serius, "Kakekmu mungkin sedang dalam bahaya sekarang." Mendengar itu Linglu sedikit terkejut. Segera dia kembali tenang dan menjawab dengan tidak percaya, "Jangan harap bisa membohongiku, kakekku itu adalah ahli tingkat legenda, ditambah bonus pertahanan dari kediaman leluhur pasti tidak akan ada masalah sedikit pun." Suping menghela nafas lalu mengaktifkan peralatannya. "Jika benar-benar tidak ada masalah sama sekali, bagaimana mungkin kau dikirim pergi?" Seiring dengan perkataannya, gambaran Yuan Tian yang terluka dan kehilangan kesadaran muncul. Melihat adegan ini Linglu berseru kaget, "Luka kakek terlalu berlebihan. Apa yang kau lakukan pada kakekku?" Suping menjawab, "Sudah sejak lama, karena masalah di alam rahasia Gunung Longtai, dia datang membuat keributan di tokoku,
Aku hanya melakukan pembelaan diri saja. Masalah ini, meskipun informasinya telah diblokir oleh Yuan Tian, tapi kekuatannya sekarang memang sudah jatuh di bawah tingkat legenda. Seorang bergelar berusia 100 tahun, dikepung rapat oleh pemberontak pantai seberang. Apa yang akan terjadi? Tidak perlu ku bilang lagi. Ling Lu mendengar perkataan itu dia malah terdiam. Beberapa saat kemudian dia menanyakan pertanyaan terakhir. Kakekku saat itu adalah master tingkat legenda, menempati posisi kedua di benua ini. Kau saat itu belum mendapatkan warisan Raja Naga. Bagaimana mungkin kau bisa melukainya sampai separah ini? Su Ping menjawab, apa di keluargamu ada master yang menjaga? Pada saat yang sama dia membuka gerbang ruang, sebuah kepala naga muncul. Kemudian seekor naga raksasa menampakkan diri dengan jelas. Su Ping bersandar di kakinya dan berkata, kau pernah datang membuat keributan. Itu adalah satu hal yang tidak berani ditanggung oleh siapapun. Kekuatan toko kecilku, apa kau sudah melihatnya dengan jelas sejak awal? Apa kau belum pernah ke tempatku? Melihat hewan peliharaan Su Ping, semua orang berseru, ukuran tubuhnya sangat berlebihan. Itu adalah hewan naga api ungu peringkat ketiga di daftar naga, benarkan? Tidak, aku pernah melihat hewan naga api neraka murni sebelumnya. Ukuran tubuhnya normal hanya setengah ukuran yang ini. Tapi yang ini lebih besar, dan tanduk emas di kepalanya, serta surai ungu di punggungnya, memancarkan aura luar biasa. Ini adalah jenis hewan naga api yang langka. Ling Lu menjawab dengan keras kepala, hanya anjing kecil yang akan mencarimu untuk dilatih. Su Ping mengangkat bahu, terserah kau, jadi mau pergi atau tidak. Ling Lu menjawab, kakek memberi perintah, memintaku pergi ke tempat penampungan kota pangkalan aman terdekat. Sebelum dia menyetujui, sama sekali tidak diizinkan kembali, kata-kata kakek adalah mutlak. Aku sebenarnya tidak ingin mempedulikanmu setelah diselamatkan. Tapi sekarang, demi kau aku untuk pertama kalinya melanggar perintah kakek. Bisakah aku mempercayaimu? Dia ragu-ragu mengulurkan tangannya ke Su Ping. Dia menarik tangan Ling Lu dan menjawab, sudah ku bilang aku datang untuk menyelamatkanmu. Situasi sekarang kau mungkin juga sudah tahu jelas. Seorang master naga tempur tingkat legenda betapa pentingnya. Jika kau ingin menyembuhkan luka dan membuat Yuan Tianshan memulihkan kekuatannya, maka segera bawa aku menemuinya. Mendengar itu dia menjawab dengan serius, aku mengerti. Beberapa saat kemudian, naga api ungu sudah muncul di udara, berdiri di ketinggian mengamati. Su Ping merenung, sepertinya pasukan pertahanan di sini sudah benar-benar tumbang. Ling Lu menjawab, sebelum aku meninggalkan kota ini, pangkalan masih utuh, tidak ada sedikit pun kerugian, baru setengah hari sudah hancur separah ini. Tiba-tiba berkas cahaya energi merah menyerang ke arah naga api ungu. Su Ping menggenggam erat tangan Ling Lu dan memperingatkan. Pegang erat, Ling Lu berkata, mereka adalah orang-orang dari pantai seberang, jangan khawatirkan aku, Ziu bisa terbang, aku bisa memanggilnya keluar dan membawaku. Mendengar itu Su Ping bertanya, apa maksudmu Phoenix ilahi roh ungu? Sekarang masih tidak bisa, kekuatan tembaknya terlalu padat dan sebagian besar sudah mencapai kekuatan tempur tingkat 9. Phoenix ilahi roh ungu adalah hewan peliharaan tempur yang ahli menyerang, tidak akan tahan beberapa serangan saja dan akan mati. Ling Lu bertanya, lalu harus bagaimana? Di bawah tanah para pemberontak sedang memanggil hewan peliharaan tempur dan berkata dengan serakah, hewan peliharaan tempur anti pesawat kami ternyata tidak bisa mengenainya. Sepertinya naga di langit itu ikan besar, pasti bisa meningkatkan kultivasi kita banyak jika menyerapnya. Semua keluarkan semua hewan peliharaan tempur dan musnahkan dia. Sambil berkata, orang-orang itu menyerang dengan ganas menuju hewan naga api ungu. Saat ini Raja Naga mengingatkan untuk menghindari tingkat anjing naga terlalu tinggi, kau tidak bisa mengendalikannya. Aku akan menggunakan 3 segel, menyegel 90% kekuatannya. Ingat segel-segel ini hanya bisa dilepaskan ketika kemampuanmu sudah cukup. Mendengar itu Su Ping diam-diam merenung, 3 segel yang ditempatkan oleh Raja Naga tua pada anjing naga langit Dayan. Jika semua dilepaskan, anjing itu bisa menembus ke alam langit bintang atas tingkat legenda. Ini adalah rencanaku semula, menggunakan ikatan kontrak dan mendapatkan kunci lainnya untuk naik ke alam takdir langit. Su Ping penuh percaya diri, aku sekarang sudah mencapai kultivasi tingkat legenda, bisa menahan serangan balasan dan membuka segel pertama. Pas sekali untuk menggunakan para pemberontak ini untuk memverifikasi, apakah anjing Dayan benar-benar menyimpan kekuatan yang begitu dahsyat. Memikirkan hal itu dia mulai membuka gerbang ruang. Di atas hewan naga api ungu, sebuah gerbang ruang emas raksasa muncul. Melihat adegan ini, para pemberontak di bawah berseru kaget. Ada apa?
kenapa langit tiba-tiba berubah? Cepat hentikan dia, orang di atas itu memanggil sesuatu yang mengerikan. Di tengah udara, Suping berteriak keras, anjing naga langit Dayan, keluarlah, segel pertama lepaskan, seekor hewan buas berbentuk naga emas muncul dari gerbang itu. Segel pertama di tubuhnya perlahan menghilang, hewan buas yang dipanggil ukurannya jauh lebih besar daripada hewan buas di sekitarnya. Anjing naga langit Dayan, kekuatan tempur tingkat legenda tahap kedua, alam lubang kosong tingkat menengah. Melihat wujud baru anjing naga langit Dayan, Suping diam-diam merenung. Setelah membuka segel pertama, wujud anjing naga lebih mendekati Dayan sejati ras naga, dibandingkan saat baru mendapatkan warisan, entah bagaimana kekuatannya. Linglu merasa aneh, naga ini, wujud anjingnya berbeda total dari terakhir kali saat bertarung, dan aura naga yang dipancarkannya, kenapa begitu familiar. Pada saat yang sama, para pemberontak dan hewan peliharaan tempur mereka sudah mengumpulkan energi, bersiap menyerang. Seorang pria yang menggunakan kekuatan pantai seberang untuk meningkatkan kekuatannya. Dari mulutnya tumbuh tentakel tak terhitung. Ia berbicara, padahal hanya seekor anjing. Berani-beraninya menyebut diri naga sejati. Semua serang bersama, beri mereka pelajaran yang baik, biar aku merasakan bagaimana rasa daging anjing. Kemudian seberkas cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah anjing naga Dayan dan naga api ungu. Suping diam-diam merenung, kekuatan para pemberontak ini umumnya di tingkat 8 dan 9. Meskipun hewan naga bambu api ungu adalah tingkat legenda tahap pertama, bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan mereka. Dia membayangkan seseorang pria dewasa yang ditusuk oleh sekelompok anak kecil dengan pedang mainan. Meskipun tidak mematikan, tapi rasa sakitnya juga membuat tidak nyaman. Ini jugalah alasan naga api ungu secara otomatis menggunakan keterampilan pertahanannya. Memikirkan hal ini, Suping melirik ke arah anjing naga langit Dayan. Sementara di sisi anjing naga langit Dayan, saat ini dia sedang menikmati serangan-serangan itu. Seperti sedang dipijat seluruh tubuh, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sialan, ternyata masih menikmati. Melihat anjing naga langit Dayan di hadapannya, Suping kembali membayangkan seorang pria sedang nyaman dipijat oleh wanita-wanita cantik di sekitarnya. Serangan para pengkhianat itu benar-benar seperti sedang bermanja-manja. Melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya tidak efektif bagi anjing naga langit Dayan, para pengkhianat ramai-ramai berteriak. Serangan kami padahal sudah mengenai mereka semua, tapi kenapa mereka tidak bereaksi sama sekali? Aneh, kekuatan fisik apa ini yang menentang langit? Pemimpin pengkhianat melarikan diri dengan panik. Jangan-jangan tingkat legenda, sialan, ternyata bertemu lawan yang tangguh. Melihat Suping yang tak kunjung bergerak, Linglu dengan marah menghunus pedangnya bersiap untuk bertindak sendiri. Kalian binatang-binatang, sudah mencelakai begitu banyak orang apa masih mau lari? Melihat ini dia menghibur, tenang saja, tadi aku hanya sedang menguji kemampuan anjing naga, tidak akan ada satupun yang kubiarkan lolos. Mendengar itu Linglu baru menghentikan niatnya untuk bertindak sendiri. Kemudian anjing itu seolah sehati dengan Suping, dia mengangkat kakinya, membuat para pemberontak di bawah ketakutan setengah mati, cepat lari dia akan menyerang. Kaki anjing naga langit Dayan mendarat dengan keras, membuat tanah retak menjadi banyak pecahan, menyebabkan para pengkhianat berteriak ketakutan. Dari posisinya, kaki anjing naga langit Dayan jatuh menghasilkan gelombang kejut sejauh beberapa mil, menerbangkan para pengkhianat. Pemimpin itu panik, apa yang ingin kau lakukan? Kemudian bongkahan tanah dan batu membentuk barikade, menghalangi jalur pelarian para pengkhianat. Saat ini para pengkhianat dikelilingi oleh pecahan tanah dan batu, ujungnya menghadap ke dalam seperti pagar, para pengkhianat melihat pemandangan ini panik. Anjing naga itu ternyata bisa mengubah hanya dengan melambaikan tangan. Melihat serangan ini Suping diam, dia merenung, keterampilan pertahanan aslinya hanya bisa digunakan untuk target tunggal. Digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, tapi sekarang ternyata bisa diterapkan ke seluruh permukaan tanah. Ternyata bisa digunakan sebagai keterampilan pengurungan yang mirip penjara. Bagus sekali, kekuatan warisan Raja Naga Tua itu, tidak hanya memperkuat fisik, bahkan kemampuan penggunaan keterampilan juga meningkat. Linglu melihat adegan ini berseru kaget. Sangat kuat, apakah ini artefak suci yang digunakan untuk mengalahkanku sebelumnya? Saat ini seorang pemimpin para pemberontak berlutut di tanah. Dia membungkuk dan memohon, Senior legenda mohon ampuni nyawa kami. Kami mohon Anda berbelas kasihan, kami yang tidak tahu diri, mohon ampuni nyawa kami. Melihat ini Suping terbang di udara bertanya dengan tenang. Kalian mengikuti pantai seberang bukankah menganggap sebagai hal yang normal?
Ketika kalian membunuh orang lain, maka kalian juga harus bersiap untuk dihancurkan oleh yang lebih kuat, bukankah begitu? Mendengar itu, pemimpin itu menggelengkan kepala berulang kali dan menjawab, "Tidak, tidak, senior legenda jangan salah paham, kami sama sekali tidak sepenuh hati mengikuti para iblis sesat itu." Kemudian dia mengeluarkan setumpuk kristal, ia menyerahkannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengikuti mereka hanya ingin menjadi lebih kuat saja, asalkan bisa menjadi lebih kuat, dengan siapapun sama saja. Kami sangat akrab dengan daerah ini, asalkan senior mengampuni nyawa kami, baik itu menuntun jalan atau mengambil harta karun, kami sama sekali tidak akan menolak." Melihat kristal-kristal itu, Linglu menunjukkan ekspresi jijik. Itu adalah sesuatu yang pantai seberang dapatkan dari master hewan tempur yang masih hidup dari tubuh mereka. Apakah mereka menghancurkan kota demi benda-benda ini? Tiba-tiba Suping memerintahkan, "Letakkan benda itu," lalu berdiri. Mendengar perkataan ini dia terdiam kaget. Begitu dia mengatakan itu, mereka langsung menunjukkan wajah menjilat, "Senior memang baik hati, nanti kami semua akan patuh padamu." Tiba-tiba anjing naga langit Dayan meraung mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Di mana dari keterampilan itu, para pengkhianat hancur lebur, hanya tersisa tulang belulang, mereka berteriak tidak percaya, "Kenapa?" Beberapa saat kemudian para pengkhianat mati tak bersisa. Tulang-tulang pun berubah menjadi debu dan ditiup angin. Hanya tersisa sepatu dan tulang betis di dalamnya. Kristal-kristal itu diselimuti ki vital, Suping terbang meninggalkan tanah. Kemudian semua kristal terbang ke arahnya. Kristal-kristal itu berkumpul di tangan Suping, dia berkata dengan dingin, "Jangan kira kalian sudah melewati batas dan masih bisa kembali seperti biasa." Melihat Suping menyerap kristal-kristal itu, Linglu diam-diam merenung, dia bahkan tidak mengubah ekspresinya. Langsung memurnikan dan menyerap kristal-kristal itu. Apa bedanya dengan orang-orang yang mengikuti pantai seberang itu? Beberapa saat kemudian Suping berbalik dan berkata, "Ayo cepat bawa aku menemui kakekmu." Saat ini fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya sudah berubah, seolah membawa tak terhitung jiwa-jiwa master hewan tempur yang telah meninggal. Suping berkata, "Hanya dengan menyelesaikan pantai seberang sepenuhnya baru bisa meredakan bencana ini." Melihat ini Linglu terdiam, apakah dia serius? Apa dia berencana memikul tanggung jawab besar untuk memusnahkan pantai seberang? Dia pun menjawab, "Aku mengerti, ayo lewat sini." Linglu merenung dalam hati dengan bingung, ngomong-ngomong, kenapa pusaran di langit itu semakin membesar? Suping dan Linglu bergerak cepat bersama hewan peliharaan tempur mereka. Beberapa saat kemudian, Suping dan rombongannya sudah tiba di kediaman Yuan. Papan nama kediaman itu penuh dengan retakan. Kediaman Yuan terbakar menjadi puing-puing terperangkap dalam lautan api, asap tebal mengepul membumbung tinggi ke langit. Suping berkata dengan tenang, "Ternyata sudah dibobol, kita memang terlambat selangkah." Linglu tidak bisa mempercaya matanya. "Bagaimana mungkin? Rumah kami punya formasi pertahanan. Itu dibuat oleh kakekku dengan susah payah selama bertahun-tahun. Selama kakek yang menjaganya sendiri, bahkan jika Raja Monster datang, ia bisa bertahan selama beberapa hari. Dan para penyerang tadi sama sekali bukan Raja Monster apalagi kultivasi tingkat legendaris." Suping melompat dari hewan naga api ungu dan berkata, "Jangan banyak bicara, ayo kita turun dan lihat dulu." Linglu juga ikut melompat turun dan menjawab, "Baik." Keduanya serentak menerjang ke dalam lautan api. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk bantu support channel ini ya, dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momoza Recaps. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.